Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdana Prianto dari kelas pendidikan fisika B dengan NIM 2405076. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai percobaan kalorimeter. Bentar. Nah, pendahuluan, benda-benda yang berada di sekitar kita memiliki kemampuan untuk menghantarkan panas, namun setiap bahan memiliki kemampuan yang berbeda. Percobaan ini menentukan jenis benda dari kemampuan menghantarkan panasnya. Di sini sebenarnya percobaan itu menentukan jenis kalor jenis gitu ya, kapasitas kalor dari sebuah benda gitu kan. eh yang menentukan benda itu bisa meningkatkan suhu sendirinya adalah kalor jenisnya kan. Nah, di sini kita bakal mencari benda jenis apa jika kita mendapatkan kalor jenisnya gitu. Hipotesis. Nah, jadi hipotesisnya ialah kita harus mencari. Jadi kita diberikan tiga benda gitu, yaitu pertama kalorimeter, yang kedua ada benda satu dan benda dua. Nah, kita ini disuruh mencari dari bahan apa sih kalorimeter, benda pertama, benda kedua gitu. Dan jadi hipotesis saya yaitu ialah eh, benda kalorimeter itu terbuat dari tembaga. Yang objek pertama itu terbuat dari aluminium dan objek kedua terbuat dari tembaga juga. Tapi apakah benar? Nah, makanya di sini saya akan membahas mengenai hal itu dasar teori. Nah, dalam kalorimeter ini menggunakan asas Black gitu, yaitu di mana asas Black ini prinsip termodinamika yang menyatakan bahwa ketika dua benda atau lebih dengan suhu berbeda dicampur dalam satu sistem tertutup, jumlah total kalor yang dilepaskan oleh benda yang lebih panas akan sama dengan jumlah total kalor yang diserap oleh benda yang lebih dingin. Jadi artinya apa? Jadi eh, benda yang suhunya lebih tinggi itu eh, lebih cenderung melepaskan panas gitu, melepaskan kalornya dan diserap benda yang lebih rendah suhunya. Nah, asas Black ini dirumuskan sebagai berikut: Q lepas dengan Q terima, di mana Q sama dengan MC dikali delta T, di mana Q adalah jumlah kalor dalam joule, M adalah massa benda, C adalah kapasitas kalor yang akan kita cari di sini, dan delta T adalah perubahan suhu. Nah, perubahan suhu ini tuh tergantung dari pertama suhu awal, baik itu suhunya tinggi atau rendah, dan kedua suhu kesetimbangan itu, di mana ketika suhunya tidak berubah lagi. Nah, rumusan masalahnya, dari bahan apa saja hal percobaan, bagaimana perbedaan bahan dengan kapasitas kalor benda, dan benda mana yang cepat dalam menaikkan suhunya. Tujuannya ialah mencari jenis bahan apa saja alat percobaan, mencari perbedaan bahan dengan kapasitas kalor yang berbeda, mencari benda yang cepat dalam menaikkan suhunya. Di sini ada alat dan bahannya gitu ya, yaitu air, water heater. Water heaternya kami menggunakan teko yang listrik ya, set kalorimeter, gas ukur termometer, dan benda padat dua buah. Nah, ini prosedurnya. Jadi, pertama-tama sediakan alat, ukur berat kalorimeter dan pengaduk, masukkan air ke dalam kalorimeter, ukur kalorimeter setelah tambah air. Nah, yang ukur kalorimeter setelah tambah air ini, kita untuk mencari masanya ya, mas airnya ya. Terus ukur suhu kalorimeter dan air, ini untuk T awal dari air gitu kan. Kita menggunakan media air gitu ya. MC, MC airnya dipakai gitu. Dipanas, panaskan air dan ukur suhunya, masukkan air panas ke dalam kalorimeter, aduk perlahan hingga mencapai suhu kesetimbangan. Nah, ini percobaan ini tuh kita gunakan untuk mencari kapasitas kalor dari kalorimeter. Sedangkan kalau kita mau mencari kapasitas kalor dari benda 2 dan satu, itu kita mengganti air panas dengan benda padat. Jadi benda padatnya itu kita panasi dulu, kita ukur suhunya ntar berapa dapat, baru dimasukin ke air yang dingin gitu. Dan ntar mencapai suhu kesetimbangan, dan kita dapat menentukan kapasitas kalor benda tersebut gitu. Hasilnya ialah setelah melalui perhitungan didapatkan bahwa kalorimeter terbuat dari timbal. Benda satu terbuat dari tembaga. Ini benda dua ya, maksudnya benda dua terbuat dari tembaga dan benda satu terbuat dari aluminium. Dari mana hasil ini didapat? Nah, ini dari hasil perhitungan ini. Nah, yang ini nih perhitungan untuk kita mencari nilai kalorimeter. Kita pas kita terima ini 75 gram berarti berat kalorimeternya karena ini berat airnya, maaf maaf, ini berat air karena kan airnya panasin ya. Ini berat air air panas. Terus ini eh, kapasitas kalori air kan 4.200 ya. Ini suhu, berarti ini 60 ini suhu air yang panas 60. Sedangkan 41 ini suhu kesetimbangannya. Yang ini 75 gram juga air, ini 4.200 harusnya tambah C. C ini eh, kita tuh jadi menggunakan rumus C besar kali delta T gitu untuk mencari kapasitas kalorimeter. Didapatkan hasil seperti ini dan didapatkan bahwa hasilnya ialah 1.112,5 Joule per kilogram. Di mana timbal itu dalam literatur timbal itu memiliki nilai 130 joule. Nah, jadi timbal ini yang paling mendekati gitu dari hasil perumusan ini. Yang kedua, kita mencari benda satu ya, yang bendanya itu ini tuh benda dua maksudnya ya, karena bendanya tembaga.
Kilapas kita terima ini 08,56 ini masanya, C-nya yang kita cari, 73 ini suhu dari bendanya, yang ini massa air, ini air, dan ini yang tadi kita ketahui yaitu kalorimeternya C-nya ya. Nah, didapatkan bahwa eh, C benda pertama itu 392,17 Joule per kilogram. Nah, nilai ini itu mendekati angka 390 yang milik tembaga gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa benda pertama itu tembaga, benda kedua ya. Nah, yang terakhir ini yang benar kedua, yang benar pertama gitu harusnya ya. Kita pas kita terima ini masanya, ini C yang kita cari, suhu benda yang kedua ini 63, suhu kesetimbangan ada 9, dan ini suhu air, dan ini suhu kalorimeter. Dapatkan bahwa nilainya ialah 808,6617 Joule per kilogram. Di mana nilai itu mendekati aluminium gitu 900 Joule per kilogram. Nah, jadi apakah eh, hasil saya ini menjawab sesuai dengan hipotesis? Enggak ya. Kenapa? Karena kan hipotesis saya kan awalnya bahwa kalorimeter itu terbuat dari tembaga ya. Sedangkan dari perhitungan didapatkan dari timbal. Tapi kan nggak mungkin gitu ya. Kalau kalorimeter itu terbuat dari timbal ya, pasti tembaga gitu. Nah, tapi kenapa bisa terjadi seperti ini? Ini tuh terjadi karena adanya kesalahan dalam percobaan gitu. Harusnya saya bersama rekan-rekan saya ketika mengambil data itu harusnya menutup eh, tidak memegang pengaduknya dengan langsung gitu, harusnya dengan penutup gitu. Kenapa? Karena kalau kita memegang secara langsung itu akan terjadi perpindahan kalor dari tubuh kita ke pengaduk. Nah, hal itu dapat mengacaukan hasilnya gitu ya, dapat mengacaukan datanya gitu. Itulah kenapa hasilnya itu jauh dari yang kita perkirakan gitu. Yang awalnya kita memperkirakan tembaga, malah kita dapatnya timba gitu kan, nggak sesuai gitu ya sama yang ada di keadaan langsung gitu. Tapi ya nomor percobaan selalu ada kesalahannya, tapi ya begitulah percobaan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.